izin sebentar. Surat kita. Kami menyampaikan dari penggugat menyampaikan ada 2 surat yang mulia, keterangan tertulis. Yang pertama adalah keterangan tertulis mengenai keabsahan legal standing tergugat. Yang kedua adalah penjelasan tertulis tentang materi pokok sengketa. Nah, dokumennya ini. Ya, Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari 2 surat tersebut akan saya kasih ringkasannya saja. Yang pertama mengenai keabsahan dari legal standing tergugat. Jadi menurut kami terdapat ketidakjelasan hubungan hukum antara penandatangan surat tugas yaitu Farid Batiar dan juga para kuasa hukum di dalam surat tugas tersebut dengan Direktur Jenderal Pajak selaku tergugat. Yang kemudian tidak ada penjelasan normatif mengenai pelimpahan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak selaku tergugat kepada penandatangan surat tugas di dalam surat tugas tersebut ya, sehingga ST itu menjadi tidak jelas. Bukan berarti ST itu cacat, cuman menjadi tidak jelas gitu ya mulia. Dasar hukumnya ada di pasal 34 ayat 1 di Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, bahwa para pihak dapat didampingi oleh atau diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Kemudian oleh SEMA 7 dikatakan boleh menggunakan surat tugas. Namun surat tugas itu harus jelas gitu, dan surat kuasa juga sama harus jelas. Kemudian ada di dasar hukum yang lain pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa majelis hakim wajib memeriksa kelengkapan dan kejelasan identitas serta dokumen perwakilan sebelum masuk ke pokok sengketa. Dampaknya adalah menurut penggugat surat tugas menjadi tidak jelas. Kalau tidak jelas maka menjadi cacat formal, dianggap tidak ada ya, atau dianggap tidak sah, maka kuasa hukum tergugat patut dianggap tidak hadir dan segala keterangannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian surat yang kedua, penjelasan tertulis mengenai pokok sengketa. Sebenarnya masalahnya cuma ada 3 masalah utama ya. Masalah pertama adalah mengenai pencantuman jumlah pajak terhutang. Menurut tergugat, keberatan ini dianggap tidak sah karena tidak mencantumkan jumlah pajak terhutang menurut perhitungan sendiri. Nah, sanggahan dari penggugat adalah bahwa penggugat tidak dapat menghitung angka final karena tergugatnya tidak memberikan data rincian koreksi. Tiba-tiba ada angka sekian puluh miliar, tapi nggak ada koreksi. Padahal kan data itu kan pasti sudah ada. Namun sampai hari ini tidak pernah diberikan kepada kami selaku penggugat. Nah, mungkin kami mohon izin kalau boleh majelis tolong deh mintain kepada tergugat nih, kenapa tidak mau memberikan rincian data tersebut kepada penggugat gitu. Kami udah capek nih minta data-data nggak pernah mau dikasih. Nah, alasan lainnya, tergugat tidak memberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan secara patut gitu. Padahal kuasa WP sudah hadir di KPP di hari undangan pembahasan akhir. Nah, tidak ada alasan apapun yang disediakan oleh undang-undang ataupun oleh PMK ya, atau dasar hukum apapun di bidang perpajakan untuk menghilangkan hak hadir dari wajib pajak tersebut atau menghilangkan kewajiban untuk memberikan hak hadir kepada petugas pajak. Dasar hukumnya ada di pasal 43 ayat 1 PMK 18/2021 bahwa mewajibkan petugas pajak memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, izin Yang Mulia Majelis Hakim, kami ingin menampilkan sedikit cuplikan 2 menit. Ini adalah sidang di Mahkamah Konstitusi mengenai kemarin ya, pasal 34 ayat 1, di mana Hakim MK itu sudah menjelaskan ya, bahwa sudah menyatakan bahwa pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP bukanlah dasar hukum tentang larangan merekam. Jadi sebenarnya sih kita tidak perlu menunggu putusan MK, sudah jelas ya, tidak ada larangan merekam. Nah, mohon izin saya akan tunjukkan videonya, mudah-mudahan suaranya bisa masuk. Izin Yang Mulia. Oke. Seperti ini. Saudara penggugat ini kalau masih ini ya. Oh iya.
izin kami lampirkan berikutnya Yang Mulia. Supaya kita bisa mengikuti. Kita upload aja. Ya. Ya, kita akan upload dan kita akan tampilkan lagi. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Nah, ini cuma sedikit saja Yang Mulia. Ya, apa-apa. Audio dari sini karena takut echo, akan saya coba. Nggak bisa ya, echo ya. Atau izin boleh saya kasih linknya kepada chatting di sini untuk mungkin bisa dibantu Pak Panitera atau Ibu. Itu tinggalkan, makanya tadi Pak dari keterangan dari Presiden tadi, kuasa Presiden ini diskusinya dengan ahli-ahlinya ini yang sebenarnya tidak pas. Jadi mestinya Anda juga membawa ahli perpajakan, betul kata pemohon, terlepas Nah nanti masih bisa Pak menambah ahli keterangan ahli yang sifatnya tertulis, selain yang ahli masalah informasi, masalah perekaman tadi seperti Pak Edmond dan Pak Saragih, bisa tambah ahli yang berkaitan dengan bagaimana menjelaskan pasal 34 ayat 1 ini. Benar tidak kalau itu kemudian sampai melarang orang merekam, kemudian dipasang, ditempelkan di setiap kantor pajak, sehingga itu menimbulkan ini dasar hukumnya mana pasal 341. Pasal 341 tidak ada larangan merekam. Yang adalah warning untuk para petugas pajak tidak boleh menceritakan data wajib pajak kepada siapapun. Kecuali ada pasal ayat-ayat lain, misalnya menteri, kemudian atau untuk kepentingan penegakan hukum kepada pejabat kepolisian, penyidik dan lain sebagainya, ada di pasal 3, pasal 4, itu ada. Itu pengecualiannya, tapi secara universal mestinya ada pada diri sendiri Pak, ada pada petugas pajak yang bersangkutan. Harus bisa menjaga. Yang diperlukan pemohon hari ini adalah ada laporan pajak yang kemudian masih dicurigai karena ini menyangkut wajib pajak yang lain. Nah, bagaimana cara mendapatkan data itu? Bos saya nggak bisa menjelaskan karena saya terhalang dengan pasal 341. Nah, adil apa tidak? Itu yang diperlukan pemohon hari ini sebenarnya. Kalau tidak kan nggak adil jadinya. Laporan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak masih dicurigai belum lengkap atau belum benar karena masih menyangkut wajib pajak lain. Tapi wajib pajak lain tidak bisa diceritakan karena apa? Karena ada pasal 34 ayat 1 ini. Nah ini loh Pak sebenarnya Pak. Tapi karena kemudian sampai membuat larangan perekaman dan sebagainya itu sebenarnya hanya pengejauhan tahannya saja. Tapi sebenarnya banyak cara untuk melarang itu. Termasuk pada integritas atau diri sendiri di masing-masing para petugas pajak itu. Baik, terima kasih Pak Panitera, Ibu Panitera, dan Mulia Majelis Hakim. Saya lanjutkan. Nah, itu masalah pertama adalah mengenai pencantuman jumlah pajak terhutang. Jadi bukan salah kami, ini dari awalnya sudah error dari DJP. Masalah kedua adalah mengenai legalitas kuasa hukum fungsiawan. Nah, dalil dari tergugat adalah bahwa surat keberatan tidak sah karena bukan konsultan pajak nih, ataupun karyawan, serta format surat kuasa tidak sesuai PMK. Nah, sanggahan kami adalah PMK 229/2014 itu sudah tidak relevan lagi, karena sudah ada undang-undang yang lebih baru, yaitu Undang-Undang HPP yang langsung mengubah Undang-Undang KUP itu sendiri. Nah, di Undang-Undang KUP yang terbaru ini kan disebutkan dengan jelas, kita semua tahu ya, bahwa kuasa WP tidak harus seorang konsultan pajak, boleh melalui jalur pihak lain. Nah, fungsiawan ini melalui jalur ini, jalur pihak lain, bukan jalur konsultan pajak. Nah, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, jika ada dua ketentuan yang saling bertentangan, maka harus dilihat siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih baru. Nah, sudah jelas di sini. Undang-Undang KUP lebih tinggi daripada PMK 229, sudah jelas. Dan juga Undang-Undang KUP ini lebih baru daripada PMK 229 tersebut. Sehingga PMK 229 kehilangan relevansinya dalam kasus ini. Nah, dasar hukumnya ada di pasal 51 ayat 2 PP 50 2022 dan juga ada langsung di Undang-Undang KUP tertulis dengan jelas beserta penjelasannya. Serta ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 63 PUU 15 2017. Kemudian masalah ketiga,
mengenai perbedaan bentuk tanda tangan. Dalil tergugat adalah perbedaan visual tanda tangan di surat keberatan dengan surat kuasa. Nah, sanggahan kami adalah itu menggunakan platform tanda tangan elektronik dari Privy yang sudah sah bentukan dari Kementerian Keuangan. Jadi prinsip hukumnya adalah keabsahan dari tanda tangan elektronik itu yang sudah tersertifikasi ya tidak terletak pada kemiripan visual dengan tanda tangan basah, melainkan pada sertifikat digital yang melekatinya. Pada akhirnya petitum kami adalah 1. Menyatakan gugatan penggugat dapat diterima, 2. Menyatakan surat nomor S00013 selanjutnya perihal pemberitahuan surat keberatan dan seterusnya adalah merupakan keputusan tata usaha negara basiking yang dapat diajukan gugatan kepada pengadilan pajak. 3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 4. Membatalkan surat nomor S-00013 dan seterusnya perihal pemberitahuan surat keberatan dan seterusnya. 5. Menyatakan surat nomor 0819B dan seterusnya perihal pengajuan keberatan dan seterusnya yang diajukan penggugat dapat diterima seluruhnya untuk dilakukan penelitian keberatan. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo ex bono. Dan seterusnya ada satu lagi dari Pak Veteran, izin yang mulia. Online. Oh ya. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang saya muliakan. Izinkan saya memberikan pendapat hukum. Minggu lalu kan saya ada menanyakan kepada tergugat, mengapa surat aku ini disampaikan lebih dari 1 bulan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang PMK, Peraturan PMK nomor 118 tahun 2024 pasal 13 ayat 3. Apa dasarnya sehingga ini disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh peraturan hukum? Jadi pasal 13 ayat 3 ini adalah limitatif dan imperatif, perintah, bukan hal yang bisa dinegosiasikan. Oh, boleh terlambat 1 hari, boleh terlambat 2 hari, bahkan ini sudah terlambatnya hampir 3 bulan. Jadi jika demikian, surat ini disampaikan kepada kami telah melampaui 1 bulan, tentu ini merampas hak kami dalam mengajukan banding. Hak penggugat untuk mengajukan banding ini terampas ini. Jadi ini sangat merugikan kepada kami pihak penggugat. Oleh karena itu sebenarnya begini Majelis Hakim yang saya muliakan. Saya meminta kalau bisa kita nggak perlu masuk lagi ke isi surat aku. Kenapa? Karena tiket masuk ini sudah kadaluarsa. Surat ini bermasalah. Jadi kalau surat ini bermasalah, ngapain kita bahas surat ini? Jadi Majelis Hakim yang mulia, kami meminta untuk masuk ke dalam penelitian keberatan. Jadi surat aku ini seyogyanya itu dibatalkan karena cacat sejak lahir. Begitu kira-kira. Karena ini implikasinya kan sangat merugikan hak penggugat. Tidak bisa menggunakan jalur banding kan, harus menggunakan jalur gugatan. Lebih kurang seperti itu dan kami ingin mendengar penjelasan dari tergugat mengapa surat ini disampaikan sebegitu lama. Apa kira-kira masalahnya sehingga surat ini begitu lama disampaikan kepada pihak penggugat. Mohon pihak tergugat nanti bisa melalui Majelis Hakim bisa menjelaskan kepada kami. Jadi tadi penggugat ini udah bagus nih kasih penjelasan ini ya. Tapi lebih baik lagi nanti ada lampirannya. Jadi matriks, dibentuk matriks seperti yang majelis minta dari sidang-sidang sebelumnya. Tapi hanya matriks yang bermasalah. Kemarin kan semua matriks itu kan semua memenuhi undang-undang aja kan, ya. Tergugat juga sama, ya. Penggugat juga sama. Jadi memang udah bagus di sini nanti ada lampirannya gitu. Jadi sebagai abstraksi, ya. Dan juga ini pernyataannya Pak Sujono juga bagus, ya. Dalam arti beralasan itu sebaiknya juga dituangkan di sini, ya. Sepertinya belum dituangkan di sini, ya.
gitu. Tuh, nanti kemudian Anda bilang hubungannya, nanti coba Anda perkuat lagi, perdalam lagi hubungannya dengan AUPB. Ya, Siap, Pak Juris. ya, itu Siap, nanti. siap. Ya, mungkin tergugat nggak bisa menanggapi sekarang karena kan harus konsultasi dulu dengan pimpinannya ya. Itu mungkin ya. Saya nggak tahu, tapi kalau nanti Pak Ketua nanyakan tergugat mau dia mau jawab ya urusannya dia. Tapi kan ya mungkin gitu ya. Tapi kan nanti kalau bisa diperbaiki lagi. Tapi kan sudah dengar ya tergugat ya bahwa kok Anda tadi tanggal berapa tadi? Coba lihat tanggal-tanggalnya tadi. Ya. Ya, lihat tanggal-tanggalnya tadi itu. Itu. Ya, ini tuh tanggalnya tuh. Kalau misalnya dia masukkan 226 Mei ya, batas akhir kapan? Mei, Juni, Juli, Sekitar mungkin 25 Agustus. 25 Agustus ya. Ya. 25 Agustus. Majelis nggak tahu dari 22 Agustus itu hari Minggu apa hari apa gitu ya. Nah, gitu. Tapi paling enggak kalau Anda masih sebelum jatuh tempo bisa diperbaiki dia gitu ya. Tentunya. Ya, nanti Anda bisa juga nanti Anda sampaikan itu bagaimana prosedur internal, tapi dia beralasan. Artinya ya bahwa masih ada waktu sebelum jatuh tempo pengajuan keberatan kok tidak dijawab sehingga memperbaiki surat keberatannya, sehingga dia dapat memperbaiki surat keberatannya ya terlepas itu ya. Jadi argumennya penggugat hari ini adalah memang di surat keberatan tidak dicantumkan itu karena tergugat tidak menyampaikan nilai. Betul gitu ya. Rekap dulu ya. Ya, memang tidak dicantumkan karena tergugat tidak menyampaikan SHP. Sehingga kami tidak tahu berapa jumlah yang itunya. Terus yang kedua, masalah kewenangan ya. Masalah kewenangan saya juga berwenang karena sesuai dengan undang-undang yang berwenang tidak hanya konsultan pajak tapi juga kuasa ya gitu. Mengenai masalah tanda tangannya tadi katanya elektronik ya, betul ya. Nah, tapi kan kalau misalnya tanda tangan berbeda berarti ada pemalsuan tanda tangan tergugat, itu udah pidana itu ya, masalah itu. Tuh. Kalau Anda permasalahkan tuh tanda tangan berbeda, saya juga kalau tanda tangan jam 12 malam juga beda ya sama tanda tangan pagi. Jadi nggak bisa dijadikan. Jadi kalau memang benar-benar berbeda ya silahkan Anda ajukan ke kepolisian, ke tergugat. Itu berarti ya terbukti itu dia ada upaya pidana itu. Ya. Silahkan aja Anda tanggapi itu, konsultasikan dulu ya kalau perlu. Tapi untuk menggugat perbaiki ya, tambahkan tadi Pak Sujono itu lihat tanggal sesuai dengan tanggal-tanggalnya, argumennya diperbaiki ya, hubungan dengan undang-undang AP ya, itu tadi ya. Itu ya. Bisa ya Pak Sujono ya? Siap Pak, siap. Nanti ya silakan Pak. Itu Pak. Ya, kan kita juga memberikan kesempatan juga nih kepada perbanding ya untuk bicara ya. Tergugat. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan nih? Terima kasih Yang Mulia. Untuk sementara kami sampaikan untuk jadi saat mengajukan keberatan, pemohon meminta permintaan informasi dasar penggunaan SKPKB dan sudah dijawab oleh para KPP Jakarta Cengkareng Yang Mulia. Kami sampaikan kopinya Yang Mulia. Jadi itu untuk menjawab permintaan informasi Yang Mulia, nanti untuk lengkapnya secara struktur nanti kami akan buat dalam penjelasan tertulis. Kemudian untuk permohonan diajukan permohonan keberatan diajukan 21 Agustus
2025 yang mulia. Jadi memang sekitar 4 hari lagi memang sudah mau habis waktunya. Namun demikian kami akan jawab juga nanti permasalahan kenapa terjadi lewat dari 1 bulan sesuai dengan PMK 118. Kemudian untuk permohonan surat keberatan juga untuk tanda tangan berbeda secara tertulis, kami tulisan aja, tapi memang ada sertifikat elektronik ya dari EV ya. Sedangkan untuk jumlah pajak utang yang menurut kami seharusnya wajib pajak menuliskan sesuai minimal SPT tahunan yang mulia. Nah, dari hal tersebut terjadi perbedaan karena yang di permintaan informasi pemohon adalah mengenai koreksi, yaitu memang itu adalah perhitungan menurut kami ya. Jadi seharusnya walaupun permintaan informasi itu ataupun belum nyampe atau belum dapat, pemohon tetap bisa menuliskan perhitungan menurut dia minimal sesuai SPT tahunan atau perhitungan tersendiri. Sementara mungkin bagi kami jawab demikian, nanti kami akan sampaikan secara tertulis di sidang berikutnya. Jadi udah itu aja ya. Itu nanti tolong tadi yang diminta ya. Maksudnya bicarakan juga dengan atasan Anda ya. Ya nggak, kenapa itu? Soalnya PMK-nya tadi kan jelas tuh. Ya kan? Ya. Nanti gini saja ya. Ini kan persoalannya soal pengembalian ya. Nggak terlalu sulit ya. Nanti di persidangan berikut kan tadi sudah dipesankan ya untuk dilengkapi ya, terutama penggugat ya. Terus Anda juga melengkapi, menjawab dia dan melengkapi kalau memang Anda masih melengkapi. Kayaknya sih Anda nih sudah yang kemarin itu kan, itu yang alasan-alasan yang Anda masukkan, tapi kan udah dibantah semua tuh tadi sama penggugat ya. Jadi tinggal yang satu itu saja, tinggal ya. Ya, karena tadi panjang lebar kan sudah dijelaskan sama penggugat ya. Mungkin cukup dulu kali ya penggugat. Baik, izin Yang Mulia, untuk agenda sidang berikutnya, jadi tanggal berapa dan agendanya apa? Karena kami mau menghadirkan ahli, mau cek jadwal Yang Mulia. Oh, mau terkait apa nih ahlinya? Ahli pengembalian. Ya, seperti biasa ya, Mulia. Ada ahli untuk, satu ahli saya sih mungkin ya, untuk terutama keabsahan surat tugas dan juga mengenai yang tadi ini Yang Mulia. Semua isinya juga termasuk Yang Mulia. Oh gitu. Ya, surat tugas ya silakan aja ya. Nanti biar menambah pengetahuan juga ya. Jadi nanti silakan, nanti yang Anda mau ajukan itu apa? Siapa ya? Terus yang mau dibicarakan juga ya. Memang karena hal yang terkait dengan kasus kita ya, tolong supaya lebih agak, maksudnya kita batasi aja skupnya ya. Jadi supaya kita lebih fokus juga gitu. Fokus mendengarkan, fokus menyerapnya ya. Terutama juga nanti tolong nih tergugat juga ya. Jangan sampai nggak hadir nih nanti ya. Ya kan? Ini kan juga buat pengetahuan kita bersama lah. Ya. Itu nanti mungkin kita siang aja juga ya, penggugat ya. Ya, kita jadwalkan siang, mungkin mudah-mudahan nanti persidangan berikut nggak terlalu banyak ya. Dan kita nanti bisa kita akhiri setelah itu. Ya, mungkin itu aja dulu ya.
Izin Yang Mulia, mengenai jadwal, jadi mungkin kami kalau bisa ahlinya di tanggal 4. Jadi mungkin berikut tanggal 21 ya. Jadi tanggal 21 mungkin masih yang tadi PR-PR kita. Kalau boleh kami ahli di tanggal 4 Juni Yang Mulia. Oh, Hah? Emang itu, Iya. Iya. Tunda kita tanggal 4 deh. Iya. tanggal 7 apa? Juni. Atau itu tanggal berapa nih setelah ini? Yang 4 Hah? Oh, libur ya? Oh, ada libur 2 kali. Ya, betul-betul. Jadi tanggal 4, Pak, ya? Ya, nanti kita lanjutkan. Berarti langsung semua di tanggal 4 Yang Mulia ya? Tanggal 4 itu semua. Baik. Selesai semua ya Yang Mulia. Ini kami tawarkan untuk penggugat dan tergugat. Apakah nanti tanggal 4 itu kita langsung closing atau kita sekali lagi? Izin Yang Mulia, kita barusan diskusi kalau boleh sih minta tambahin Yang Mulia. Karena masih ada kesimpulan akhir. Sekali lagi ya. Gimana? Ya, sekali aja. Kami boleh secara lengkap sekalian closing apa Yang Mulia? Bisa Yang Mulia? Langsung boleh Yang Mulia. Iya. Kalau Majelis sih setuju aja. iya, kalau Ya kan? ditunda lagi ya. Ya. Gimana penggugat? Izin Yang Mulia, mungkin karena kalau boleh sih biar nggak terlalu ini Yang Mulia terburu-buru, mungkin satu kali lagi setelah tanggal tepat ini. Terima kasih Yang Mulia. Ya, sepakatnya tanggal 11 nanti kita closingnya ya. Baik. Ya, tanggal 11 setelah tanggal 4. Oke, ya. Jadi kita tunda, kita akan lanjutkan tanggal 4, gimana? Coba lihat. 18 biar ada 2 minggu Pak. Oh, 18. Iya. Iya. Ya sudah. Gitu. Iya. Tanggal 18 ya. 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 Jadi kita akan lanjutkan sidang untuk berikutnya adalah tanggal 4. Ya. Ya. Dengan telah berakhirnya pemeriksaan terhadap Saudara Rudi dan dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sidang hari ini Kamis tanggal 7 Mei majelis nyatakan ditutup.